Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247820042. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil exploratory data analysis atau IDE dari dataset Coffee Production and Export. Nah, dataset ini saya ambil dari Gorgias, dan berisi informasi tentang produksi kopi di berbagai negara beserta kualitas cita rasanya. Nah, di sini eh, ada instruksi disuruh buat video hands-on berisi tentang penjelasan hasil eksplorasi dan interpretasi. Nah, kita langsung aja. Nah, di tahap pertama itu saya akan mengimpor beberapa library penting, yaitu di sini ada import pandas. Nah, di sini ada eh, pandas, NumPy, lalu ada Matplotlib dan Seaborn. Nah, pandas ini digunakan untuk mengolah data. Nah, kalau NumPy itu untuk perhitungan numerik. Nah, kalau sedangkan Matplotlib dan Seaborn itu digunakan untuk membuat visualisasi data. Nah, kalau ini itu buat eh, menghubungkan file 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 yang dari Google Drive ke Google Colab. Nah, selanjutnya di tahap 2 saya akan saya membaca file dataset menggunakan fungsi pandas read di sini. Hmm, Di sini eh, kemudian nanti saya akan menampilkan ukuran data dari datasetnya, terus 5 baris data teratas sama tipe data dari setiap kolom untuk memahami struktur datasetnya. Nah, nanti di sini bakal muncul angkanya kayak misalkan 250 baris dan 20 kolom kayak gitu di sini. Nah, selanjutnya kita ke tahap 3 yaitu pembersihan data. Di sini itu buat kita nyelesain masalah missing value-nya. Nah, langkahnya data cleaning, terus menangani missing value dengan mengganti nilai kosong pada kolom numerik menggunakan median dan kolom kategorik menggunakan mode. Kemudian saya mendeteksi dan menghapus outlier dari metode IQR supaya analisis menjadi lebih representatif.
Selanjutnya itu ada statistik deskriptif. Dari sini ada DF describe. Ada DF describe ini itu untuk membantu sebaran melihat sebaran nilai rata-rata maksimum dan minimum untuk setiap kolom numeriknya. Nah, selanjutnya ada analisis hubungan antar variabel. Nah, untuk melihat hubungan antar variabel di sini DF menggunakan DF tool di sini dan divisualisasikan dalam bentuk heat map dengan Seaborn heat map. Dari hasilnya nanti akan terlihat ada korelasi yang cukup kuat antara beberapa variabel kualitas kopi. Nah, di selanjutnya ada tahap selanjutnya itu ada visualisasi data. Eh, bu- Tidak. Nah, di sini ada 3 visualisasi data. Yang pertama itu ada produksi kopi per negara, top 10, terus produksi kopi per tahunnya, sama ada hubungan antara produksi dan kualitas totalnya. Dan nanti di bar chart yang pertama itu akan menampilkan eh, tren produksi kopi, menampilkan 10 negara dengan produksi kopi terbanyak. Nah, yang kedua nanti ada line chart untuk melihat tren produksi kopi tiap tahun. Dan yang ketiga itu ada scatter plot untuk melihat hubungan antara jumlah produksi dan total skor kualitas kopi. Nah, nanti di grafik pertama akan terlihat bahwa negara seperti Brazil atau Vietnam mendominasi produksi kopi di dunia. Nah, di grafik kedua menunjukkan tren produksi yang cenderung meningkat setiap tahun. Sedangkan grafik ketiga menunjukkan korelasi positif antara produksi dan skor kualitas. Jadi semakin besar produksi, makin baik kualitasnya secara umum. Di tahap terakhir itu ada kesimpulan. Nah, di sini ada interpretasi singkatnya. Dan kita langsung running aja. Hmm, Ini di sini muncul. Dan ini sudah selesai. Jadi kita lanjut.
Nah, di sini ini adalah output dari DF-Shape. DF-Shape terlihat bahwa ukuran data adalah 989 baris dan 23 kolom. Artinya dataset ini itu memiliki 989 entry yang masing-masing berisi informasi tentang kopi dari berbagai negara di dunia. Lalu saya di sini menampilkan 5 data teratas menggunakan DF-Head. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dataset memuat kolom seperti location country, location region, location altitude minimal, location altitude max, gitu. Dan beberapa kolom data scores yang berisi kualitas seperti aromanya, flowernya, acidity-nya, body, sampai total score-nya. Nah, ini data ini tuh cukup lengkap karena tidak hanya menunjukkan jumlah produksi, tapi juga mencerminkan kualitas kopi dari berbagai negara. Selanjutnya, di sini kita melakukan pembersihan data dari DF is nol yang menunjukkan jumlah nilai kosong di setiap kolom di setiap kolom nilai kosong ini kemudian saya isi secara otomatis. Nah, kalau untuk kolom numerik saya gunakan nilai median dan untuk kolom kategori saya isi dengan mode atau nilai yang paling sering muncul. Modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, proses ini penting karena kalau dibiarkan kosong, hasil analisisnya nanti bisa bias atau error. Nah, selanjutnya muncul hasil dari deteksi outlier. Dari deteksi outlier, eh, tiap kolom numerik dicek dengan metode interquartile range atau EQR. Baris yang punya nilai terlalu ekstrem di luar batas bawah atau atas dianggap outlier dan dihapus. Setelah muncul ada setelah ini sudah selesai akan diberitahu ukuran datanya yang versi baru, yaitu jadi sekarang setelah dihapus itu tinggal 513 kolom dan 23 baris. Nah, artinya beberapa data ekstrim sudah dibuang supaya analisis jadi lebih akurat dan representatif. Nah, setelah tahap pembersihan, saya menjalankan DF Describe yang hasilnya itu menampilkan ringkasan statistik untuk kolom numerik seperti data production number of bags dan berbagai data scores. Nah, di sini kita bisa lihat nilai minimum, standar, standar untuk di setiap kolomnya. Nah, misalnya di sini ada rata-rata jumlah produksi kopi per entry sekitar beberapa ribu kantong kopi. Jadi rata-ratanya. Nah, sedangkan nilai total scores rata-rata berada di kisaran 82 sampai 85 poin yang menandakan kopi dengan kualitas sangat 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 baik. Total scores kita lihat di sini. Ya, 82 di rata-rata ya.
82 berarti ini totalnya sangat baik. Nah, nilai maksimum dan minimum pada kolom total skor juga menunjukkan kualitas antar negara dan tahun yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, di sini saya menampilkan heat heat map hasil korelasi antar variabel numerik menggunakan SNS heat map. Nah, di grafik ini, setiap kotak itu mempresentasikan hubungan antara dua variabel. Nah, yang warna merah berarti hubungan positif yang kuat. Sedangkan biru itu berarti hubungan negatif atau lemah. Dari hasil heatmap yang terlihat di sini, bahwa sebagian besar skor kualitas seperti aroma, flavor, body, dan balance memiliki korelasi positif tinggi terhadap total scores. Artinya, semakin baik aroma dan flavornya, semakin tinggi pula nilai total kopi tersebut. Nah, selain itu, beberapa faktor lain seperti uniformity dan sweetness juga punya korelasi kuat dengan balance, menunjukkan konsistensi cita rasa kopi yang stabil antar sampel. Nah, jadi heatmap ini memberikan gambaran visual yang sangat jelas tentang hubungan antar spek penilaian kualitas kopi. Nah, selanjutnya itu ada visualisasi top 10 negara penghasil kopi terbesar. Pada grafik pertama yaitu bar chart berjudul ini, top 10 negara dengan produksi kopi terbesar, kita bisa lihat 10 negara penghasil kopi dengan kantong terbanyak, yaitu ada Guatemala, ada Kolombia, ada Meksiko, ada Honduras, Brazil, Costa Rica, ini. Nah, warna batangnya kita buat coklat untuk mempresentasikan warna biji kopi. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa Brazil dan Vietnam menjadi dua negara dengan produksi terbesar. Enggak, ini Guatemala dan Kolombia ini menjadi produksi terbesar dengan di atas 20.000 bags, dengan sekitar 20.000 bags. 20.000 bag. Sementara negara lain seperti Bulgaria, Ethiopia ini berada di posisi yang terakhir. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa produksi kopi di dunia sangat tidak merata karena sebagian besar pasokan global hanya berasal dari segelintir negara utama. Insight ini penting untuk memahami beberapa besar ketergantungan industri kopi terhadap negara-negara produsen utama. Nah, selanjutnya ada negara total produksi kopi per tahun. Nah, di grafik kedua ini, eh, yaitu ada line chart. Ada line chart. Nah, garis grafik menunjukkan bagaimana total produksi kopi di dunia berubah dari tahun ke tahun. Setiap titik pada grafik mempresentasikan total jumlah kantong kopi yang diproduksi di seluruh dunia pada tahun tertentu. Nah, contohnya di tahun 2011 ada 0 bags, di 2012 ada 20.000 lebih bags. Nah, dari hasilnya itu terlihat bahwa tren produksi kopi itu meningkat secara konsisten. Nah,
dari 0 langsung ke 20.000, itu menandakan adanya pertumbuhan dalam industri kopi global. Nah, kenaikan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya permintaan kopi di pasar internasional, terutama di negara-negara Asia seperti China dan Korea Selatan yang kini juga menjadi konsumen besar kopi. Nah, walaupun ada sedikit fluktuasi pada beberapa tahun tertentu, secara keseluruhan tren yang dihasilkan bersifat positif. Nah, selanjutnya ada grafik ketiga, yaitu ada hubungan antara produksi dan skor kualitas kopi. Setiap titik di grafik ini itu mewakili satu data kopi dari negara tertentu pada tahun tertentu. Nah, di sumbu X menunjukkan sumbu X. Sumbu X menunjukkan jumlah produksi kopi, ini jumlah kopinya, dan sumbu Y menunjukkan skor kualitasnya. Total dari 0 sampai ke 86, 100. Nah, dari sebaran titik-titiknya terlihat bahwa tidak ada hubungan negatif antara produksi dan kualitas. Bahkan beberapa negara dengan produksi besar seperti Guatemala ini eh, itu tetap memiliki skor kualitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produksi besar tidak selalu berarti kualitasnya menurun. Banyak negara juga yang mampu mempertahankan kualitas kopi walaupun produksinya tinggi, yang menunjukkan efisiensi dan teknologi pengolahan yang baik. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa kualitas kopi dunia cukup stabil walaupun produksinya terus meningkat. Nah, di sini ada interpretasi singkat. Berdasarkan hasil ide yang sudah dijalankan, ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada produksi kopi global didominasi oleh negara tertentu seperti apa tadi? Guatemala, Guatemala, Kolombia, sama ada Meksiko. Terus ada tren ekspor kopi global cenderung meningkat setiap tahun. Di sini terbukti dari scatter plot yang memperlihatkan korelasi positif antara produksi dan skor totalnya. Nah, terus ada korelasi antar variabel pada heat map menunjukkan bahwa semua aspek cita rasa seperti aroma, flavor, dan balance punya hubungan erat satu sama lain. Melalui IDE ini, kita tidak hanya memahami data secara numerik, tapi juga mendapatkan gambaran besar tentang bagaimana industri kopi di dunia berkembang dan menjaga kualitasnya secara global. Nah, jadi ini hasil eksplorasi data yang saya lakukan terhadap dataset coffee production dan ekspor dari proses pembersihan, analisis, hingga visualisasi semua langkah memberikan gambar yang lebih dalam mengenai pola data kopi di dunia. Dengan ide seperti ini, data mentah bisa diubah menjadi insight yang bermanfaat untuk riset, bisnis, maupun kebijakan ekspor kopi di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.